Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel yang sama, detatang.com. Kemarin kita membahas cara menjadi blogger sukses di tahun 2022. Pada video kali ini saya akan membahas 10 cara menjadi blogger berpenghasilan tinggi. Tapi sebelum berlanjut ke materi, bagi teman-teman yang belum like dan subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat dari kami. Di samping itu, tentunya kami semakin semangat dalam berkarya. Cara menjadi blogger berpenghasilan tinggi yang pertama adalah menentukan tujuan, teman-teman. Tujuan adalah fondasi utama yang akan menentukan kekuatan seseorang ketika berupaya untuk mencapai tujuan tersebut. Semakin besar suatu tujuan, maka kekuatannya pun semakin besar. Besarnya tujuan itu biasanya sangat ditentukan oleh baik tidaknya tujuan tersebut. Tujuan itu sangat ditentukan oleh niat, teman-teman. Tidak salah memiliki tujuan untuk mendapatkan banyak uang dari blog. Nah, tetapi kita harus memiliki tujuan yang lebih besar dari cuman sekedar kertas yang bisa disobek dan dibakar tersebut. Tak sedikit blogger pemula yang gagal di tengah jalan, tidak kuat dalam proses mengelola blog dikarenakan fokus utama mereka adalah untuk mendapatkan uang yang banyak dari blog. Ketika blog mereka belum juga menunjukkan hasil terkait uang yang banyak tersebut, mereka dengan mudahnya putus asa dan menganggap penghasilan banyak dari blogger itu hal yang mustahil. Padahal fakta membuktikan tak sedikit full-time blogger atau orang yang fokus mengelola blog, mereka bisa mendapatkan penghasilan yang tinggi. Bahkan beberapa di antara mereka awalnya adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan dengan jabatan yang tinggi di sebuah perusahaan bonafit, di mana gajinya itu per bulannya itu bisa puluhan bahkan ratusan juta. Di dunia elektronik.net saya pernah membahasnya ya. Ada 4 blogger inspiratif yang berpenghasilan tinggi. Teman-teman bisa mengeceknya di duniaelektronik.net. Penghasilan mereka luar biasa, teman-teman. Penghasilan mereka bisa lebih besar dari saat bekerja di sebuah perusahaan tersebut. Mungkin karena motivasi mereka yang begitu kuat. Hal ini karena mayoritas mereka itu ditentang ketika mau keluar dari perusahaan yang memberikan mereka penghasilan setiap bulan. Jadi karena ditentang oleh banyak orang lah, akhirnya mungkin mereka sangat termotivasi, terutama bisa menjalankan kewajibannya dengan baik, yaitu memberikan nafkah yang layak untuk keluarganya. Karena yang menentang terutama tentu adalah keluarga, karena keluarga sangat khawatir masa depannya nanti jadi suram ketika kepala keluarganya mengundurkan diri dari perusahaan demi fokus mengelola blognya. Nah, makanya selain teman-teman ingin mendapatkan banyak penghasilan dari blog, teman-teman juga harus memiliki niat lain yang lebih besar. Misalnya agar lebih mudah membahagiakan keluarga, ya, menyekolahkan anak-anak setinggi-tingginya, lebih mudah beribadah dan lain sebagainya. Karena tidak munafik, teman-teman, memang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang, bahkan ibadah. Misalnya untuk bisa ke tanah suci, kita membutuhkan uang yang cukup banyak. Tanpa uang kita susah untuk ke sana. Nah, makanya jika tujuan kita baik, insya Allah hasilnya akan baik. Atas dasar itu, coba teman-teman bertanya ke diri sendiri, apakah sudah memiliki tujuan yang besar, yang baik dan mulia? Ada banyak sekali ya tujuan baik itu, mulai dari ingin berguna untuk banyak orang, membantu fakir miskin, anak yatim, membangun masjid, dan lain sebagainya. Nah, setelah teman-teman memiliki tujuan yang baik, setelah itu barulah teman-teman mencari niche yang potensial. Niche yang potensial di sini maksudnya adalah niche yang bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, tapi juga tetap bisa mendapatkan penghasilan yang banyak dengan lebih mudah. Nah, bagaimana cara untuk mencari niche potensial? Sama seperti ketika teman-teman riset keyword, teman-teman bisa masuk ke Ubersuggest, ketikkan saja di Google Ubersuggest. Nah, setelah muncul, silakan teman-teman klik yang nomor 1 ini, yang dari nailfatil.com. Kemudian rubah nama negara sesuai negara yang kita bidik. Misalkan teman-teman membuat blognya dikhususkan pembaca untuk Indonesia, maka kita rubah negaranya menjadi Indonesia. Setelah itu kita tinggal menuliskan keyword yang ingin kita bidik, ya. Misalkan di sini saya mengetikkan mobil keluarga. Nah, selain untuk keyword, di sini kita bisa melihat berapa besarnya CPC atau cost per klik, ya, biaya per klik iklan. Jadi ketika ada yang klik iklan di website kita, itu biayanya bisa diperkirakan. Nah,
Misal mobil keluarga CPC-nya adalah 1907. Jadi kemungkinan ada 1907. Volume pencariannya ada 8100. Nah, dari sini kita bisa menentukan apakah ini nice potensial atau tidak. Coba kita rubah lagi katanya ya menjadi asuransi mobil. Berapa CPC-nya? Asuransi mobil CPC-nya itu 50.000 lebih, teman-teman. Jadi meskipun volume pembacanya sedikit, tapi ketika ada yang klik satu saja, itu kita bisa berpotensi mendapatkan penghasilan 50.000. Kalau misalkan 10 klik, berarti bisa berpotensi 500.000. Disinilah pentingnya memilih niche potensial. Nah, maksudnya seperti itu. Sekalipun banyak pembacanya, banyak juga yang klik iklan, tetapi ketika CPC-nya rendah, otomatis penghasilan yang kita dapatkan juga tidak tinggi. Namun di sini teman-teman tetap harus memikirkan pemilihan niche itu benar-benar yang teman-teman kuasai. Karena jika teman-teman menguasainya, maka blog yang dikelola nanti akan lebih hidup. Ya, teman-teman lebih mudah membuat konten karena menguasai topik yang dipilih. Misalkan teman-teman suka jalan-jalan, buatlah blog tentang traveling. Teman-teman suka bisnis, buatlah blog tentang bisnis dan sebagainya. Nah, jika hal itu dilakukan, biasanya lebih mudah membuat konten. Tapi jika yang disukai ternyata CPC-nya rendah, teman-teman bisa belajar untuk menyukai niche lain yang memang CPC-nya tinggi, dengan syarat teman-teman serius ya. Karena jika tidak, nanti karya yang dihasilkan itu akan hambar. Ibarat makhluk hidup itu tidak ada ruhnya. Setelah teman-teman memilih niche, teman-teman silahkan mulai berpikir tentang nama blog itu, lengkap dengan domainnya. Setelah itu barulah teman-teman mulai membuat blog. Jadi cara menjadi blogger berpenghasilan tinggi berikutnya adalah memilih platform blog yang sesuai. Meski ada banyak sekali pilihan platform blog, namun kebanyakan blogger itu memilih dua ya. Yang populer itu ada dua, yaitu blogger.com dan WordPress. Semuanya tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, misalkan blogger.com itu milik Google, hostingnya sudah disediakan Google, jadi kita lebih hemat biaya. Teman-teman hanya tinggal custom domain, menggunakan template premium, maka sudah bisa terlihat profesional blognya. Penggunaannya juga sangat mudah, jadi pemula sekalipun ketika menggunakan blogger.com itu biasanya akan langsung paham. Cuman kekurangannya dia tidak memiliki plugin seperti halnya WordPress. Padahal plugin ini akan sangat membantu sekali. Sedangkan WordPress memiliki banyak plugin. Itu adalah salah satu kelebihannya. Banyak sekali plugin-plugin yang bisa kita gunakan. Misalkan seperti Yoast SEO, Rank Math, dan lain sebagainya. Yoast dan Rank Math ini misalnya, ini kita bisa gunakan untuk menjadi rambu-rambu kita dalam menulis konten. Agar konten yang diciptakan itu benar-benar memiliki SEO yang tinggi. Jadi, ketika kita membuat konten, ternyata ada kekurangan, maka plugin ini bisa memberitahu kita di mana letak kekurangannya, sehingga kita bisa menyempurnakannya. Dengan demikian kita seperti memiliki guru pembimbing. Enggak. Ada banyak sekali plugin-plugin lain, seperti untuk mengamankan data, plugin WooCommerce misalnya untuk membuat toko online. Jadi teman-teman tidak harus gonta-ganti tema, cukup menggunakan plugin bisa. Ada banyak sekali plugin-plugin yang sangat bermanfaat. Teman-teman bisa searching di Google ya. Nah, cuman memang kekurangan dari WordPress ini itu membutuhkan hosting, teman-teman. Bisa free seperti halnya Blogger. Hosting kita harus menyewa, artinya menambah biaya pengeluaran untuk mengelola blog. Misalkan pertama teman-teman menyewa hosting 4 GB. Itu dalam beberapa bulan jika teman-teman aktif terus membuat konten, itu 4 GB itu bisa habis. Ibaratnya memori HP, teman-teman. Ya, semakin sering dipakai maka memorinya semakin berkurang. Nah, ketika berkurang, otomatis kita harus upgrade lagi. Cuman kalau memang teman-teman serius, dalam waktu setahun, tentunya blog yang teman-teman kelola sudah bisa menghasilkan sangat cukup untuk membiayai operasional blog. Bahkan 3 bulan saja sudah bisa, teman-teman, jika teman-teman memang serius mengelola blognya. Cara menjadi blogger berpenghasilan tinggi berikutnya adalah memiliki jadwal kerja yang baik, teman-teman. Sekalipun teman-teman tidak bekerja di sebuah perusahaan, teman-teman mandiri, tapi bukan berarti teman-teman kinerjanya asal-asalan. Justru seharusnya motivasi kerja teman-teman lebih tinggi.
Kenapa demikian? Ketika teman-teman bekerja di perusahaan orang lain, artinya teman-teman sedang membangun perusahaan orang lain. Nah, ketika teman-teman sudah menjadi seorang blogger, artinya teman-teman sedang membangun usaha sendiri. Seharusnya teman-teman lebih bersemangat karena teman-teman sedang membangun bisnis sendiri, di mana ini nantinya akan sangat menentukan masa depan bisnis dan masa depan teman-teman dan keluarga sendiri nantinya. Jadi sekalipun teman-teman bekerja di rumah, ya mungkin pakaiannya koloran saja, itu tidak masalah teman-teman. Yang penting teman-teman memiliki etos kerja yang tinggi, diatur. Misalkan kerja mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore misalkan, ya itu setiap hari teman-teman lakukan itu. Teman-teman harus mengawasi diri sendiri, jadi bos untuk diri sendiri. Teman-teman harus bisa mengaturnya. Dengan begini, maka setiap waktu yang kita lalui akan produktif. Ingatlah selalu, membuat konten itu berarti sedang membangun investasi. Semakin banyak konten yang kita buat, berarti semakin banyak investasi yang kita miliki. Karena jika diibaratkan sebuah minimarket, konten yang kita produksi adalah produk yang kita tawarkan kepada klien atau customer. Jadi semakin banyak pilihan kontennya, maka customer akan semakin banyak yang datang ke toko kita. Teman-teman harus memiliki target sehari berapa artikel, seminggu berapa artikel, sebulan berapa artikel. Jika sudah bisa seperti itu, niscaya penghasilan blog itu akan lebih mudah didapatkan. Jika teman-teman sudah bisa membuat postingan secara rutin dan baik, teman-teman juga tidak boleh melupakan tentang teknik SEO. Saya ingatkan kembali, kenapa teknik SEO itu sangat penting? Karena kita itu bukan menjual tulisan lewat buku, tapi lewat internet. Jika lewat buku, kita bisa mengemas bagaimana caranya buku yang kita hasilkan itu bisa menarik perhatian, terutama bagian sampul dan judulnya, karena biasanya pembeli akan melihat itu. Sedangkan pembaca yang ada di internet, rata-rata mereka akan membaca hanya yang ada di halaman utama pencarian saja. Mereka tidak mungkin, jarang yang mau membaca yang ada di halaman 3, 4, 5, apalagi seterusnya. Kuota mereka bisa habis, makanya mereka biasanya lebih memilih membaca yang ada di urutan halaman pertama pencarian. Gunanya teknik SEO itu untuk seperti itu, seperti kepanjangannya Search Engine Optimization atau optimasi mesin pencari. Secara sederhananya, teknik SEO itu kita melakukan serangkaian cara untuk menjawab sesuai dengan kinerja atau cara kerja mesin pencari dalam hal mencari suatu postingan yang relevan dengan yang dicari oleh pengguna internet. Jika kita tidak menggunakan teknik SEO, maka akan sangat sulit untuk tampil di halaman utama pencarian. Makanya sebisa mungkin teman-teman menggunakan teknik SEO. Nah, mengenai teknik SEO, pada video sebelumnya saya sudah membahasnya dengan sangat lengkap. Nah, linknya ada di deskripsi video ini. Jika teman-teman mempraktekannya dengan baik, saya yakin untuk tampil di halaman utama itu lebih mudah, lebih memiliki harapan besar. Setelah teman-teman mempraktekkan teknik SEO, berikutnya teman-teman harus juga membina hubungan yang baik dengan semua orang, terutama pengunjung blog. Mulai dari membalas semua komentar yang masuk dengan baik. Jika ada pembaca yang bertanya, belum paham dengan postingan yang dibuat, atau ingin penjelasan lebih lanjut, teman-teman membalasnya dengan baik di kolom komentar. Begitupun ketika ada kritik maupun saran, teman-teman terima dengan baik ya. Hubungan yang baik ini akan memberikan nilai tersendiri, baik di mata pembaca maupun di mata Google atau mesin pencari lainnya. Bahkan semakin banyak komentar yang masuk dalam suatu postingan, itu nilai SEO-nya semakin tinggi, karena mesin pencari membaca bahwa konten ini berkualitas dan relevan dengan yang dibutuhkan oleh para pembaca. Begitupun dengan pembaca, mereka akan sangat tertarik ketika melihat postingan yang banyak komentarnya, karena itu menunjukkan tingkat kepercayaan sebuah situs di mata para pengguna internet. Dengan hubungan yang baik, biasanya nanti juga teman-teman akan mendapatkan berbagai tawaran kerjasama dari berbagai perusahaan. Jadi tanpa mencarinya, tanpa mendaftarnya, biasanya nanti teman-teman justru akan ditawari beberapa perusahaan untuk bekerja sama, terutama biasanya perusahaan periklanan. Nah, atau bisa juga perusahaan yang ingin menjadi penulis tamu. Jadi mereka biasanya mengirimkan artikel untuk diposting di blog kita dan kita mendapatkan bayaran. Nah, jadi ada dua keuntungan. Ini adalah salah satu penghasilan blog yang sangat saya sukai.
Ya, di samping dapat konten gratis, kita juga dapat penghasilan. Cara menjadi blogger berpenghasilan tinggi berikutnya adalah membangun jaringan seluas-luasnya sejak dini. Dalam bisnis apapun, jaringan itu sangat penting, teman-teman. Semakin banyak jaringan yang teman-teman miliki, kesuksesan bisnis itu semakin mudah. Bahkan melalui jaringan, teman-teman biasanya akan mendapatkan berbagai kesempatan atau peluang penghasilan lainnya. Selain itu, ketika ada masalah apapun, biasanya dengan memiliki banyak jaringan, maka kita akan bisa lebih terbantu. Pemahaman kita juga tentang dunia blogging akan semakin terasah dan bertambah terus, karena bisa mendapatkan tambahan ilmu dan pengalaman dari jaringan. Untuk memperluas jaringan, teman-teman bisa bergabung ke komunitas baik offline maupun online. Jadi misalkan teman-teman di daerahnya atau di kotanya ada komunitas blogger, sangat rugi jika teman-teman tidak bergabung. Dengan memiliki komunitas tersebut, akan ada banyak peluang yang teman-teman dapatkan, mulai dari peluang mendapatkan ilmu, pengalaman, teman, tawaran kerjasama, dan lain sebagainya. Nah, selain teman-teman bergabung melalui komunitas offline, teman-teman juga bisa bergabung dengan komunitas online, misalnya melalui media sosial. Salah satu grup yang bisa digunakan untuk membangun jaringan adalah grup Facebook, namanya Belajar Blog Sampai Menghasilkan. Selain memperluas jaringan, teman-teman juga bisa saling share pengalaman di sana, saling belajar, jadi pemahaman tentang dunia blogging teman-teman bisa bertambah. Untuk mendapatkan materi, teman-teman bisa melihatnya di menu pengumuman atau menu unggulan grup tersebut, atau melalui postingan-postingan yang ada di grup tersebut. Dalam membangun jaringan, teman-teman juga harus senang dalam berbagi hal-hal yang bermanfaat. Misalkan teman-teman memiliki pengetahuan, nah, berikanlah pengetahuan tersebut kepada komunitas. Dengan begitu, rasa kekeluargaan akan semakin terikat. Kemudian yang lain juga akan percaya kepada teman-teman. Mereka juga akhirnya tidak dengan berat hati untuk memberikan ilmu pada teman-teman semuanya. Jangan menuntut diberikan dulu, tapi kita berikan dulu yang terbaik untuk anggota komunitas. Nah, ketika semua anggota komunitas memiliki perasaan seperti itu, nah maka kita akan saling melengkapi sehingga kemampuan kita di dunia blogging semakin bagus. Dampaknya tentu saja kita lebih mudah mendapatkan penghasilan yang banyak. Dengan memiliki jaringan yang banyak, teman-teman juga bisa melakukan kolaborasi. Nah, misalkan dengan saling menjadi penulis tamu di website masing-masing. Ini akan membangun backlink nantinya. Jadi, pembaca blog dari jaringan teman-teman, nah bisa akhirnya juga membaca blog yang dimiliki teman-teman. Selain itu, Google juga semakin percaya karena semakin banyaknya backlink yang mengarah ke situs teman-teman. Tapi usahakan dalam memberikan backlink itu jangan dengan tema yang sama, jangan di blog yang sama. Misalkan saya memberikan backlink dunia elektronik dengan Data.com, misalkan Data.com memberikan backlink ke dunia elektronik, itu sebaiknya dihindari. Jadi misalkan saya memberikan backlink dari Data.com ke membangun inspirasi. Nah, barulah dari membangun inspirasi ke dunia elektronik. Misalkan saya adanya Data.com dan dunia elektronik. Jadi jangan ke satu blog yang sama, sebab dikhawatirkan nanti terindeks oleh Google. Nah, itu tukeran backlink. Melakukan kolaborasi ini tidak harus dengan website yang satu niche. Beda niche pun tidak masalah, teman-teman. Yang penting isi artikelnya atau kata yang akan di backlinknya itu relevan dengan blog atau postingan yang ingin di backlink. Tips berikutnya, teman-teman harus lebih kreatif daripada yang lainnya. Dengan kreativitas, seseorang akan memiliki keunikan tersendiri dibandingkan yang lain. Saya yakin setiap orang diciptakan oleh Tuhan itu memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri. Maka teman-teman tunjukkanlah keistimewaan tersebut sehingga teman-teman memiliki nilai lain daripada orang lain. Ketika berbagai konten yang dihasilkan teman-teman itu unik, ya, penuh dengan kreativitas, maka blog teman-teman itu akan lebih mudah diingat oleh para pembaca. Jadi mereka akan menempatkan blog teman-teman di hati mereka, ada tempat khusus untuk blog teman-teman. Nah, jika hal itu terjadi, maka mereka akan menjadi pembaca setia, sehingga blog yang teman-teman miliki
itu tidak hanya bergantung pada pencarian search engine. Nah, misalkan saya sudah percaya dengan Kompas.com. Saya untuk mencari informasi, saya tidak mengklik dulu di Google. Saya langsung pergi ke Kompas.com. Nah, itulah gunanya kalau kita blognya sudah terpercaya. Nah, makanya untuk bisa mewujudkan itu, salah satunya teman-teman harus kreatif sehingga bisa menarik para pembaca untuk menjadi pembaca setia di situs yang teman-teman bangun. Cara menjadi blogger berpenghasilan tinggi berikutnya tentu saja adalah konsisten, teman-teman. Nah, jika 8 cara di atas dilakukan tidak dengan konsisten, maka penghasilan besar itu menjadi mustahil. Apalagi jika hal itu hanya dilakukan 1-2 hari. Teman-teman harus melakukannya terus-menerus. Nah, dengan melakukannya secara terus-menerus, blog teman-teman akan hidup. Investasi postingan yang ada di blog teman-teman juga semakin banyak. Akhirnya, jumlah pengunjung semakin banyak, sehingga penghasilan pun meningkat, teman-teman. Ya, karena setiap waktunya jumlah postingan teman-teman juga meningkat. Itulah gunanya teman-teman konsisten. Perlu digarisbawahi, menjadi blogger berpenghasilan tinggi itu bukanlah suatu proses yang instan. Butuh proses lama karena harus membangun konten dari nol. Kecuali teman-teman memiliki banyak dana untuk membeli banyak konten. Nah, jadi jika teman-teman tidak ingin berlama-lama, teman-teman bisa membeli banyak konten untuk diposting di blog teman-teman. Tapi pastikan konten tersebut unik, ya, dan bermanfaat, serta melakukan riset keyword terlebih dahulu sehingga bisa mendatangkan banyak pembaca. Dan teman-teman juga harus mengeditnya, tidak asal langsung kopas posting begitu saja. Teman-teman harus memiliki standar tersendiri dalam mempublish suatu postingan di blog teman-teman, agar blog teman-teman memiliki keunikannya tersendiri, sehingga memiliki nilai tersendiri pula di hati para pembaca. Nah, setelah 1-9 cara ini teman-teman lakukan, maka teman-teman bisa mulai berpikir bagaimana caranya agar blog bisa menghasilkan. Ada banyak sekali sumber penghasilan blog, teman-teman. Saya pernah membahasnya di situs duniaelektronik.net, ya. Waktu itu yang saya tahu belum ada 20, makanya saya tuliskan di sini 17 plus, teman-teman. Banyak sekali padahal sumber penghasilan blog itu, teman-teman. Saya sendiri pahamnya setelah mendapatkan penawaran dari perusahaan. Contohnya link afiliasi seperti Involvo Asia, ya. Itu saya juga tahu karena ada yang menawarkan dari perusahaannya untuk bekerja sama. Sebelumnya saya tidak tahu sumber penghasilan ini. Nah, makanya ini di postingan ini saya menulis selain AdSense ada 17 plus, ya. Jadi AdSense itu hanya salah satu dari sumber penghasilan blog. Tapi mayoritas blogger biasanya fokusnya hanya pada AdSense. Padahal AdSense hanya salah satu. Itu pun termasuk dalam jaringan periklanan, teman-teman. Nah, ini ada jaringan periklanan, itu AdSense, ya, Megi dan lain sebagainya. Kalau iklan langsung, itu misalkan blog kita memberikan tempat khusus untuk perusahaan atau perorangan yang ingin beriklan, dan nanti pembayarannya langsung ke kita. Nah, kalau melalui AdSense kan melalui pihak ketiga. Nah, kalau blog network, misalkan teman-teman belum diterima AdSense, kemudian teman-teman ingin blognya ada iklannya. Nah, kita bekerja sama dengan blog lain. Nah, itu biasanya disebut dengan blog network. Ada banyak sekali, teman-teman, sumber penghasilan blog. Teman-teman bisa membacanya di situs duniaelektronik.net. Jangan lupa baca juga ini tips menjadi blogger sukses, ya. Tujuan utama bukan mencari uang, memiliki niche blog yang sesuai dengan passion, memiliki domain yang simpel, mudah diingat, dan dapat mewakili semua isi yang ada dalam blog tersebut, dan seterusnya. Silakan teman-teman baca, ya, di duniaelektronik.net. Nah, itulah, teman-teman, tips kali ini tentang cara menjadi blogger berpenghasilan tinggi. Semoga ulasan ini bermanfaat. Jangan lupa share dan subscribe channel ini agar saya semakin semangat memberikan konten-konten berkualitas lainnya. Sekian, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.